lagi, tapi doanya teman-teman minta sama Bapak, teman-teman apa yang dibutuhin hari ini, apa yang teman-teman pengenin, dan kita berdoa secara personal sebelum kita dengar firman Tuhan. Amin. Ya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan anak-anakmu di sini kiranya Roh Kudus yang bukakan setiap mata hati kami, biarlah telinga hati kami juga dapat mendengar Tuhan, dan Roh Kudus yang curahkan setiap berkat-Mu, setiap kasih-Mu Tuhan dalam setiap kami. Roh Kudus menyatakan dalam setiap hati kami Tuhan apa yang kami butuhkan saat ini, dan biarlah apa yang kami dengar Tuhan, biarlah kami bisa terus renungkan dan dari curi oleh si iblis Bapak. Thank you. Ini dalam nama-Mu kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Boleh tampilkan slide-nya? Udah. Aku ngalamin PPT nggak ya? Ini. Oke, sambil aku miring-miring boleh. Aku lupa nyala. Oke teman-teman, apa kabarnya? Nggak kerasa kalau buat aku kita udah masuk di Februari, di tengah-tengahnya. Buat aku sendiri ini waktu jalan begitu cepat. Udah tanggal 16 lagi, nanti Maret kita ada puasa, bulan depan ada Lebaran, Paskah, ulang tahun Berea, Natal lagi, 2026. Waktu berjalan begitu cepat. Dan ya aku sendiri bulan ini lumayan padat banget kalau buat aku sendiri ya gitu. Begitu banyak yang dihadapin, yang dilaluin, dan aku juga percaya kita semua di sini ada yang sibuk banget. Aku tahu gitu dari cerita-cerita kalian, dan ya aku mau bilang gak cuma kalian yang sibuk ya, sama-sama sibuk. Buat yang gak sibuk gak apa-apa, yang merasa aduh kok berarti aku gak sibuk, gak. Aku percaya kadang Tuhan nyediain waktu-waktu untuk kita gak sibuk, untuk kita gak sibuk, dan itu gak salah. Tapi yang penting kita mau terus cari apa yang Tuhan mau lagi ajarin sama kita. Justru itu waktu-waktu yang sangat indah untuk Tuhan bisa personally ajarin kita sesuatu. Ya, gak banyak distraksi, kita bisa menikmati waktu dengan Tuhan, enjoy waktu kita dengan Tuhan, dan kalian tangkap apa yang Tuhan lagi mau ajarin. Ya, aku cuma bilang kalian gak kehilangan momen apapun, kalian gak FOMO dan jangan FOMO. Ya, sama seperti tema kita bulan ini, jangan serupa dengan dunia. Karena dunia itu selalu bawa kita untuk FOMO, missing out. Jalan ini, tren itu. Oh, kita berbeda, amin? Amin. Oke, aku kasih judul hari ini adalah Simple Truth. Pas banget di tengah-tengah ya. Simple Truth. Ya, simple aja. Kenapa sih kok simple? Karena firman Tuhan itu sebenarnya simple. Pribadi Yesus simple, sederhana. Yang bikin ribet apa? Pikiran kita. Ya, kita punya pikiran, kita coba bahas juga karena nyambung sama tema kita di bulan ini. Ya, kita mau sama-sama baca ayat, dan tadi teman-teman udah baca ya Roma 12 ayat 2. Dan di minggu sebelumnya kita udah belajar tentang Roma 1, betul ya? Di bless minggu kemarin juga Roma 12 ayat 1, di bless minggu ini, minggu kemarin kalian udah ikut bless semuanya, dan aku percaya di semua bless pasti bahas ini tentang Roma 12 ayat 1, Roma 12 ayat 2. Pusing nggak? Kok pusing gitu di awal ya, tapi lama-lama kita ngerti, dan kita mau coba baca lagi sedikit. Aku lebih hari ini mau menekankan pada Roma 12 ayat 2. Tapi untuk menyambungnya dari Roma 12 ayat 1, aku bawa singkat aja, sederhana aja. Ya, intinya teman-teman apa sih yang kita pelajari dari Roma 12 ayat 1? Ini aku potong ya, karena aku ambil intisarinya. Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Betul ya? Isi dari Roma 12 ayat 1 ini. Dan jadi aku mau tanya sama teman-teman semua tempat ini. Hey guys, bisa nggak kalian mempersembahkan tubuh kalian sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah? Ada nggak yang bisa di sini? Ada? Ini perintah lo, disuruh lo. Kalau kita nggak bisa gimana? Kita disuruh untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Ya, terus gimana dong kalau kita nggak bisa? Ya, nah aku cuma bahas aja singkat, dan kita udah belajar sama-sama banyak di kelas. Ya, yang aku mau garis bawahi dari ayat 1 ini teman-teman. Aku coba bikin sederhana, aku bikin make it simple. Teman-teman lihat ada kata persembahan. Ya, persembahan. Jadi tubuh kita jadi persembahan. Kita mempersembahkan berarti kita ngasih sesuatu sama Allah. Tapi syarat ini harus yang hidup, yang kudus,
hidup nggak sini semua? Hidup ya? Ya teman sebelahnya masih hidup? Puji Tuhan masih hidup. Ya. Hidup oke kok, aman, kudus. Mulai mikir, kemarin habis marah-marah kok sama orang. Aku habis ngomong kasar sama orang kok. Aku nggak terus sama orang tua. Aduh, aku mikir yang enggak. Aku mikir yang jahat. Aku mikir yang harusnya aku nggak pikirin. Mulai kudus saya. Berkenan kepada Allah. Makin gitu. Aku berkenan ya sama Allah ya gitu. Aku habis ucapin kata kasar sama teman aku. Nah, teman-teman, kita mesti ngerti, betul ya? Kalau kita ngomongin tentang namanya kudus, hidup dan berkenan, by your spirit, aku tanya sama kalian, ini bicara tentang siapa? Siapa? Yesus, puji Tuhan, betul ya? Siapa sih yang hidup? Hidup berarti dalam hal ini manusia ya, manusia karena harus ada tubuhnya ada tubuh fisiknya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Gak ada satu manusia yang bisa, cuma satu-satunya anak Allah yang turun jadi manusia. Dia yang hidup, dia yang kudus, dia yang berkenan kepada Allah. Dan sekarang anak Allah itu ada di mana? Ya, gitu. Lewat Roh Kudus, Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Gitu. Tapi dengan Roh Kudus, perantara Roh Kudus sekarang Yesus ada di setiap kita. Amin. Amin. So, ini kuncinya. Jesus. Ya, tadi aku bilang lagi tubuh, persembahan, terus ada syaratnya. Dari sini aku kata kunci teman-teman udah makin paham harusnya. Tubuh, persembahan, Yesus. Jadi kuncinya di mana? Yesus. Oke, Yesus jadi persembahan, tapi lewat tubuh aku. Nah, itu ya puzzle-nya. Tubuh persembahan Yesus. Ya, jadi apa sih? Bicara tentang apa? Jadi betapa teman-teman, intinya aku mau bilang, Bapak tuh ingin kalian. Bapak tuh ingin seluruh apa yang kalian bisa lakukan dengan tubuh kalian. Apa aja sih seluruh aktivitas kalian, gitu. Semua kegiatan kalian kasih itu sama Tuhan. Kenapa sih kita kasih? Karena sebenarnya Bapak yang ciptain kita, betul nggak? Tubuh kita itu sebenarnya milik Dia, gitu. So kalau kita nggak mempersembahkan tubuh kita, berarti kita yang mengontrol tubuh kita sendiri, dengan kata lain, gitu. Ketika aku nggak mau mempersembahkan tubuhku sama Bapak, berarti aku mau mengontrol tubuhku sendiri, gitu. Tapi Tuhan mau kasih semuanya. Kenapa? Supaya Tuhan punya akses setiap tubuh kita, setiap aktivitas kita. Ya, dengan tubuh kita menikmati kasihnya, cintanya Bapa. Nanti kita bakal bahas, ya, paham ya? Jadi gimana cara kita mempersembahkan tubuh kita? Dengan kita melibatkan Yesus dalam setiap aktivitas sehari-hari kita. Nanti aku bakal kasih ayat yang lebih sederhana, versi yang lebih sederhana. Kemudian kita masuk ke Roma 12 ayat 2. Di sini katakan, janganlah jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Nah, kita belajar sedikit bahasa Indonesia, ya. Ketika ada kata tetapi, ya, kalau kalian dalam struktur bahasa Indonesia, berarti yang dilihat adalah setelah kata tetapinya, betul ya? Nah, kalau ada kata tetapi berarti oh yang ini jangan. Yang jangan lain betul, jangan dilakuin. Tetapi bagi kita lihatnya gini aja, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa sih budi? Bukan budi ya. Pembaharuan budi, pikiranmu. Pikiran. So, aku mau tanya, sudahkah pikiran kita dibaharui? Sudahkah pikiran kita dibaharui? Kenapa? Karena di sini ada kata lain, sehingga. Ya, isi mudah ya. Tapi ada sehingga, berarti kalau sehingga itu ada sebab akibat. Berarti dari berubah pembaharuan budi kita akan menghasilkan kita bisa membedakan manakah kehendak Allah. Aku tanya, penting gak sih kita bisa membedakan kehendak Allah? Penting ya? Penting gak sih untuk kita tahu Tuhan tuh pengennya apa sih? Nah, itu
Itu kan bahasa sehari-hari yang kita sering ketemuin gitu. Ketika kita harus memilih sesuatu, ketika kita di persimpangan pilihan di jalan, lo pengen aku kemana ya? Lo pengen aku mutusin kemana ya? Gitu. Puji Tuhan kalau kita sadar sama itu. Kadang kita, aku pilih aja. Tuhan mah terserah gitu, kan? Nah tapi penting banget untuk kita tahu Tuhan pengennya apa, kehendak Allah itu apa. Oke, penting ya ketika kita bilang sama penting, gimana caranya? Ini ada kata sehingga. Berarti yang kita fokus adalah di sini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. So, singkatnya, sudahkah pikiran kita dirubahkan? Sudahkah pikiran kita dirubahkan? Kita sudah belajar nama lainnya adalah perubahan pikiran. Dan aku mesti bilang, teman-teman, kita bisa membedakan kehendak Allah, kita bisa tahu Tuhan tuh pengennya apa, Bapak tuh pengennya apa. Tapi itu ada proses, ya. Jangan kita, aku harus, berarti besok aku langsung bisa nih tahu Tuhan maunya apa, aku kesini ke situ. Enggak, ada yang namanya proses, ada yang namanya pertumbuhan. Ketika pikiran kita semakin terus diubahkan, pikiran kita semakin terus diperbaharui, ada proses di situ. Aku tahu nih Tuhan arah kemana. By the Spirit. Nanti kita bahas di belakang. Tapi kuncinya ini teman-teman ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu dirubahkan. Oke. Nah, udah ya bahas 1 sama 2. Jujurnya bingung nggak sih kalau kita baca ayat ini? Jujur buat aku pribadi, aku ketemu sama ayat ini tuh dari zaman kecil ya, dari zaman SMP, SMA tuh makin bingung gitu, persembahkan hidupku gimana, living sacrifice atau biasanya kan. Dan kecenderungan ketika aku masih dulu berpikiran seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat adalah, aku harus bisa kudus, aku harus bisa berkenan sama Allah gitu. Jadi aku berusaha dengan kekuatan aku sendiri untuk aku bisa kudus. Aku ngelakuin ini, aku coba taat ini, aku coba ngelakuin dosa, bla 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 supaya aku bisa kasih Tuhan. That's a lie. Itu satu kebohongan yang aku hidup sepanjang berapa tahun ya gitu. Sampai akhirnya aku ketemu sama sebenarnya apa sih contoh gampangnya? Apa sih maksud dari kita mempersembahkan hidup ini? Sampai aku ketemu satu versi The Message. Ya, dan aku bagiin sama kalian semua. Beberapa yang udah baca juga ya di Bless ya. Ini versi The Message. Aku kasih kesempatan kalian juga untuk baca pelan-pelan, ya. Dan udah aku bacain. So here's what I want you to do. Paulus bilang, inilah yang aku pengen kau lakukan. Kemudian apa? God helping you. Ini kuncinya. Ya, kalian garis bawah ini kuncinya. God helping you. Dalam hal apa Tuhan menolong kita? Take your everyday ordinary life. Everyday, artinya sehari-hari. Ordinary itu hal yang kayak biasa aja loh gitu. Contohnya apa? Sleeping, tidur, eating, makan, going to work, buat yang kuliah, going to college, going to university gitu. Yang sekolah, going to school, walking around life. Apalagi sih sehari-hari? Begitu saya kamu ke WC, kamu boker, segala macam. Itu sehari-hari gitu. Kamu jalan-jalan, kamu nyetir kendaraan, kamu naik kendaraan umum, kamu mengantri sesuatu. Itu ordinary daily life, everyday life. Ya, semuanya itu place it before God. Persembahkan sama Tuhan, di hadapan Tuhan sebagai persembahan, as an offering. Kemudian apa lagi? Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Ya, harus boleh lagi. Penting. Embracing itu apa sih kok? Embracing itu kamu menerima. Bentuk gambarnya mungkin lebih sederhana ya. Gambaran itu seperti kita meluk sesuatu. Kita tuh menerima itu seperti kita datang sini aku peluk gitu. Nah itu embrace. Ya. Artinya kita menerima, kita memeluk apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Nah, itu tadi aku bilang di awal ya gitu. Tuhan tuh selalu mau ngasih kita sesuatu. Tuhan tuh selalu mau ngajarin kita banyak hal dalam keseharian kita. Dalam kalian bersekolah, ketemu teman-teman gitu, dalam friendship kalian, dalam kerja gitu, bersama dengan coworkers, bersama dengan teman-teman kerja.
kan pasti ada gesekan tuh, pasti ada capeknya, pasti ada nggak selalu smooth di situ. Dan situ teman-teman butuh gimana Tuhan ngajarin aku bisa ngadepin semuanya itu. Dan aku mau bilang Tuhan selalu itu ngajarin kita semua itu. Ya. Tuhan tahu banget apa yang kita butuhin. Dan kita perlu untuk embracing. Jadi kalau kita embracing what God does for you, artinya melawan contrary-nya adalah don't become so well adjusted. Jangan kamu menyesuaikan dirimu dengan apa ya, dengan penuh dengan culture. And you fit into it without even thinking. Seperti aku tadi bilang di awal, kita sering ya gitu ngelihat sosial media, lihat satu tren gitu dan kayak, oh aku harus ikutan, oh aku harus join di tren ini. Gitu. Kenapa? Kalau enggak, teman-teman aku akan bilang, wah kamu ketinggalan. Dan gak usah jauh-jauh teman kita bilang ketinggalan ya. Pikiran kita sendiri bilang ke diri kita, oh kamu kemana nih? Kamu ketinggalan sama yang lain gitu. Ayo dong gitu, kamu juga ikutan, kamu jangan kalah. Ya, pikiran kita akan bicara seperti itu. Makanya itu perlu latihan. Dibilang jangan kamu menyesuaikan diri dengan alter kamu gitu. Tanpa kita berpikir dulu sebelumnya gitu. Melainkan, nah ini, fix your attention to God. Ini kunci juga. Fix your attention, artinya apa sih? Kita perbaiki, kita menaruh perhatian kita sama Tuhan. Fokus cuma bisa satu. So, di mana kamu taruh fokus kamu? Di mana kamu taruh perhatian kamu? Kalau kamu kasih perhatian kamu sama Tuhan, artinya apa sih kok? Kamu kasih perhatian, kamu artinya lagi menunggu kamu belajar. Tuhan tuh lagi berbuat apa ya sama hidup aku saat ini? Tuhan tuh lagi pengen aku belajar apa saat ini? Tuhan lagi pengen ngasih tahu aku apa saat ini? Itu ketika kamu fix your attention to God. Dan di situ teman-teman, aku bilang ini semua proses, ya, proses pertumbuhan. Karena dari situ you will be changed from outside in, no, inside out, ya. Dari dalam keluar, selalu proses Tuhan mengajarkan menumbuhkan sesuatu dari dalam keluar. Kenapa kok? Karena yang luar itu gak seindah apa yang kalian bisa lihat. Tuh ya, sosial media, kehidupan orang gitu. Orang bisa happy-happy, orang bisa ketawa-ketawa, tapi kamu gak tahu ceritanya. Orang bisa kasih highlight yang terbaik hidupnya di sosial media, tapi ketika kamu ngobrol, kok gak seindah itu ya ternyata. Ketika dia bilang, aku gak sebahagia itu. Makanya perubahan itu harus dari dalam, inside dulu, baru keluar. Ya. Readily recognize. Lagi-lagi ya, embracing what God does for you, fix your attention on God, readily recognize, siap kamu untuk menyadari apa yang Dia mau pada kamu, dan quickly respond to it, quickly, artinya cepat. Kamu bisa cepat kok, apa belajar, proses pelan-pelan, ya. Jadi semuanya berkebalikan banget kan, culture-nya yang satu lihat ke dunia dan kalau orang-orang yang satu lihat ke hubungan kamu sama Tuhan, ya. Dan dari situ kamu akan terus diubahkan. Dan gak seperti culture di sekitar kamu selalu ke bawah kamu tuh ke level ke bawah, pada ke level tidak dewasaan. Sedangkan Tuhan, God bring the best out of you. Ini Tuhan kita, ini Bapa kita, ini Yesus kita. Dia tuh selalu mau mengeluarkan, mengekstrak sesuatu yang terbaik dari dalam kita. Karena Dia yang ciptain kita, Dia yang tahu setiap kita tuh bestnya apa sih. Kita semua punya best dalam diri kita. Tapi kita coba itu keluarin itu dengan cara kita, dengan apa kata dunia, apa kata teman-teman kita. Tapi enggak, Bapak paling tahu gimana cara mengekspresi sesuatu yang terbaik dari dalam kita. Kita semua punya potensi, kita semua punya sesuatu yang kita mungkin belum bisa lihat saat itu. Tapi Tuhan tahu, ya. Develops well-formed maturity in you. Praise the Lord. Mulai paham, mulai ngerti ya, lebih bisa ngerti. Oh, persembahan hidup aku seperti ini ya. Dengan kita menaruh atensi kita di setiap hari kita bahwa Tuhan ada bersama aku melibatkan Tuhan. Gitu. In everything kamu makan sesuatu, kamu bisa enjoy makan apa yang kamu makan. Thanks God. Thanks Jesus gitu. Makanan ini enak, thank you Jesus gitu. Aku bisa menikmati makanan ini
Engkau ciptain aku dengan panca indera, aku bisa merasakan asin manis pedas. Kalau sebenarnya Tuhan ciptain kita Tuhan tak perlu ciptain pengecapan kita, dan kita nggak pernah nyadar. Ya kan? Tapi kita makan sesuatu kita bisa enak ya gitu. Say thanks to Jesus. Thank you Jesus. Kalian bisa ngelakuin hobi kalian, apa yang kalian suka. Thank you to Jesus. Kalian bisa menikmati momen sama teman kalian, pasangan kalian, keluarga kalian. Thank you Jesus. Itu adalah satu persembahan buat Tuhan ketika kamu bawa Yesus di hari-hari kamu. Oke? Oke ya, clear ya? Kemudian, aku pendek aja ini. Amsal 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. Percaya sama Tuhan dengan segenap hatimu dan do not lean on your understanding. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. In all your ways, knowledge Him. Nah, kelihatan bedanya? Yang satu, diri kita fokusin. Lean on your understanding. Lawannya apa sih kok? Lawannya in all your ways, acknowledge Him. So you choose one. You can choose one. Ya, antara kamu lean pada pengertian kamu sendiri atau kamu pilih untuk knowledge Him. And He will make straight your path, yang meluruskan jalan. Amin. Amin. So good, so good. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah gimana kok cara kita untuk kita aplikasi itu? Jadi kita ada belajar Roma 1 ayat 2 ya. Ada pikiran di situ, betul ya? Gimana cara kita memperbaharui pikiran kita? Gimana cara kita merubah pikiran kita sih kok? Cara aplikasinya gimana? Nah, aku perlu kasih tahu sama teman-teman. Sebelum kita masuk situ, kita baca satu ayat. Sorry, ini aku salah kasih judul, harusnya Roma 8. Oke? Sorry. Beri ruang untuk kesalahan. Roma 8 ayat 10. Ya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Lapan ya. Maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Sederhananya apa sih kok? Mati ini tuh bukan instantly mati teman-teman ya. Jadi bukan begitu kamu ngelakuin dosa, oh mati, enggak, bukan. Tapi kamu paham prinsipnya, when you do something sins, itu tuh berakibat sama kematian yang berjalan. Karena apa? Karena spiritual kamu yang mempengaruhi hidup kamu. Jadi ini bukan satu instan proses, tapi satu progresif proses ya. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran, righteousness. Jadi tubuh terdiri dari berapa bagian? Yang udah student kemarin jawab udah belajar ya. Tubuh terdiri dari berapa bagian? 3. Apa aja? Tubuh, jiwa, roh. Sadar nggak kalian punya 3 bagian ini? Ya. Ketika kalian hidup sehari-hari, kalian hidup dengan 3 bagian ini loh. Coba kalau aku tanya, dari tubuh, jiwa, roh, mana yang paling kita nggak sadar? Tubuh sadar nggak? Ada. Jiwa, pikiran kita sadar nggak? Ada. Roh, gila-gila. Roh, udah lihat kok, tak kelihatan. Ya betul. Jadi itu yang aku bilang roh tak kelihatan. Tapi tahu nggak sih? Kehidupan kalian itu berasal dari roh. Kenapa kita bahas ini? Ayat 11. Kalau kalian butuh ayat untuk kalian merenungkan, aku kasih ayat ini. Renungin nih ayat ini. Roma 8 ayat 11. Kenapa? Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Oke, kita bedah pelan-pelan. Jika roh Dia, roh itu siapa? Roh siapa? Roh Kudus, betul ya? Dia itu siapa? Lihat dulu, yang telah membangkitkan Yesus, berarti bukan Yesus. Berarti Dia itu adalah Bapa. Ya. Ketika Roh Kudus dari Bapa yang telah membangkitkan Yesus, ada berapa berarti? 3
tiga pribadi, betul ya? Tritunggal ya. Dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Itu Roh Kudus diam di dalam kamu. Amin. Amin. Maka lagi, Ia. Ya baca strukturnya. Ia itu siapa berarti? Bapa. Membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya. Siapa? Tiga lagi. Oh, keren nggak? Kalian bisa lihat Tritunggal disebutin 2 kali dalam satu ayat. Kalian bisa lihat betapa ada kerjasama dari Bapa, Yesus, Roh Kudus dalam satu ayat. Dimension 2 kali. So powerful. So powerful. Ya, ya kita perhatiin kalimatnya. Roh Kudus itu ya yang tinggal di dalam kita. Kita terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Roh Kudus diam di dalam mana? Tubuh, jiwa, atau roh? Belum yakin nih. Tubuh, jiwa, atau roh? Ada di roh. Betul, ya nanti kita bahas. Nah, nanti ya ilustrasi seperti apa? Roh Kudus tinggal dalam roh kita yang menghidupkan tubuhmu dari yang fana itu oleh Roh-Nya. Mungkin teman-teman bingung kok, kan menghidupkan tubuh kita, tapi kan kita udah hidup kok, ya nggak sih? Oh ya. Nah di sini aku perlu bilang sama kalian bahwa, jadi aku udah sebutin sumber kehidupan kita tuh ada di dalam roh, ya. Dan life, hidup, kehidupan itu beda dengan jantung kalian berdetak. Pahami ya? Life, kehidupan berbeda dengan kalian sekedar dan jantung kalian berdetak dan kalian bisa hidup. Pahami? Beda. Ya. Tapi apa hubungannya kok? Kehidupan kalian bisa terus jantung itu berdetak, kalian bisa berjalan dalam kehidupan kalian bisa bekerja, kalian bisa sehat, menikmati hari-hari kalian, itu sumber hidupnya dari roh. Itu kuncinya, itu bedanya. Jadi life itu adanya di spirit, di roh. Dan kita mau lihat ilustrasinya, ya. Aku akan tampilkan satu videonya bahasa Inggris, tapi nggak usah khawatir, karena lewat gambar, lewat video itu bisa mengkomunikasi, berbicara lebih jelas mungkin daripada sekedar bahasa. Tangkap dulu aja, oke? That's the part that you see. Now, you would be speaking to my soul, which is my mental, emotional part. Some people define soul as your mind, will, and emotions, and I think that that certainly is true. I don't think that it's all inclusive. There's more to it. I believe that your conscience is a part of your soul. Your soul certainly includes your mental, emotional part. I believe it's what most people call their personality. If I was to touch your physical body, you can feel that. But I can also touch you by words, and it can touch your emotions. It can either make you glad or sad. It can make you angry. You can say words and hurt a person. So the body and the soul are 2 areas that every one of us are in touch with constantly, but the spirit part of us is a totally different matter. Jesus said this in John chapter 3 when he says, "That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit." And there is no direct connection between the two. You cannot, in a physical, natural way, feel your spirit. The spirit cannot be accessed in any natural way, and herein lies one of the great problems in the Christian life. The spirit is the part of us that God communicates with. Oke, baik ya. Sini tadi teman-teman udah lihat. Kita tadi dari 3, betul ya? Tubuh, jiwa, roh. Udah kebayang belum tadi? Tubuh itu sifatnya seperti apa? Bisa ngerasain ya kalau dari pukul, tusuk, itu sakit. Jiwa itu apa? Ketika kita dengan kata-kata, ada emosi kita di situ, ada keinginan kita, ada pikiran kita di situ, ya. Tak kelihatan, betul ya? Tapi ada bersama kita. Dan 3 adalah spirit. Nah, sampai situ dulu kalian tangkap. Oh, ada 3. Dan 3-tiganya sama. Ya, berbeda.
Oke, dan tadi dibilang kalimat terakhir adalah karena ini nggak kelihatan dan ini nggak bisa langsung berhubungan, maksudnya secara kelihatan mata dengan jiwa dan tubuh kita. Itu yang jadi salah satu problem paling besar, paling hebat dari kekristenan kita sebagai anak Tuhan. Oke, boleh dipelai lagi nggak dilanjutin dari yang tadi? And the Spirit is the part of us that all of the life and the power of God flows through. In James chapter 2, verse 26, the scripture there says, "As the body without the Spirit is dead, so faith without works is dead also." And that just makes it very clear that the life-giving part of you is the Spirit. One of the greatest keys to walking with the Lord for me has been to understand this reality of spirit, soul, and body, that the spirit realm cannot be seen or felt. The only way to discern what is spiritual truth is through the Bible, to just take it and believe it. Amen. Nah, dari gambar ini teman-teman bisa lihat ya, udah makin ngerti konsep kita hidup sehari-hari, ada tubuh, jiwa, roh. Ya, Roh Kudus tinggal di mana? Tuh ya. Jadi kita ngerti gimana sih cara Tuhan berkomunikasi sama kita setiap hari. Gimana sih cara Bapak ngomong sama kita? Lewat mana? Lewat Spirit ya. How God and our spirit communicate. Karena di situ ada Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan dari sini justru semua supply, semua berkat dari Tuhan dari surga yang mau dikasih sama kita tuh pintunya dari sini, pipanya harus dari sini. So you cannot expect, kamu nggak bisa coba ambil itu langsung Tuhan direct bypass, nggak mau lewat spirit, langsung ke body aja, langsung ke jiwaku aja. No. So hari ini kenapa kok aku bagian ini sama kalian? Untuk kalian bisa. Karena apa? Aku bilang kehidupan kita selalu dipimpin oleh Roh. Kehidupan kita bersumber dari Roh. Dan aku perlu bilang kenapa aku bagian ini hari ini supaya kalian dengar. Kenapa? Karena mungkin ini part yang paling sering kita nggak sadar, betul? Padahal itu kunci. Ya. Kalau aku nggak bagian hari ini, kalau aku nggak bagian ke kalian, kalau kalian nggak dengar, kalian nggak punya kesempatan untuk tahu. Sekarang kalian udah tahu. Bisa nggak kalian jadi nggak tahu lagi? Dan aku berdoa Roh Kudus yang pimpin kalian. Untuk selama ini kalian ngerti, oh selama ini itu sebenarnya aku dipimpin sama Roh Kudus. Oh selama ini yang aku kayak rasain, sebenarnya aku dituntut itu tuh Roh Kudus. Itu tuh by the Spirit aku. Cuma karena kalian belum pernah dengar bahwa oh iya ada Roh Kudus yang memimpin aku. Hidup aku tuh dipimpin dari Roh. Nah, aku pengen kalian coba latih, kalian biasain karena ini proses. Ini nggak instan sehari kalian langsung bisa. Tapi ini adalah satu proses, kalian bisa semakin bisa membedakan, kalian bisa semakin peka, kalian bisa semakin menyadari Roh Kudus dalam kalian. Amin. Oke. Nah, singkat aja sebagai penutup ulang, aku pengen undang 3 orang dari kalian sebagai ilustrasi, ya. Tubuh, jiwa, roh, 3 orang. Aku tunjuk aja ya. 1. Woi. Woi, boleh maju woi. Tepuk tangan buat woi. Satu lagi, Sticky. Lagi Jasper deh paling depan. Yo Jasper. Depan. Tubuh, jiwa, roh. Siapa yang tubuh nih kira-kira nih? Tubuh. Oke, tubuh. Jiwa. Pas ya. Nah ini karena putih ya. Pas ya putih ya. Jiwanya hitam kan. Oke, tubuh, jiwa, roh. Pikiran kita ada di mana? Di wewe. Pikiran ada di wewe. Ya. Jadi
Ini sebenarnya tubuhnya kelihatannya lebih kecil daripada roh ya. Padahal kalau aku bisa bilang sebenarnya yang terjadi sehari-hari sebagai kita orang Kristen, sebenarnya yang terjadi itu kebalikan. Tubuhnya bisa besar, tubuhnya bisa kekar, ya. Kenapa? Karena kita bisa overdevelop, kita bisa ngebangun fokus kita tuh, gue harus fitness nih, gue nge-gym, gue gedein badan gue pakai pola makan yang sehat, gue hidup sehat gitu. Tapi kita melupain roh kita. Jadi kalau kita lihat orangnya, misalnya besar gitu, badannya besar, badannya kuat, tapi kalau seandainya ada mikroskop untuk kita lihat spirit ya gitu, spiritnya lagi, spiritnya nggak berdaya gitu. Kenapa? Karena yang kita sering develop tuh tubuh, betul nggak? Tubuh ya, kita self love lah, kita pikirin tubuh kita gimana, atau pikiran, ya. Kita coba bisa punya mind yang lebih strong, kita coba cari knowledge ini, knowledge sana, kita punya cari ilmu segala macam sehingga pikiran kita bisa strong, kita bisa kuat gitu, emosi kita belajar buku ini, buku itu, kita develop jiwa kita, ya. Tapi yang ini ketinggalan nih, kita lupa sama spirit, bahwa kita punya spirit, ya. Padahal yang sumber dari semuanya di mana? Ini. Nah, dari tiga ini siapa yang, berarti kan ini di tengah-tengah nih, sini tubuh, sini roh. Jadi siapa yang memblocking, siapa yang menghalangi akses dari roh ke tubuh? Jiwa, ya. Di sini. Jiwa itu bicara tentang apa tadi lo belajar? Pikiran, keinginan, emosi, gitu. Your mind is a problem lah. Pikiran kita tuh sering jadi problem. Kenapa? Karena dari sini mau ke sana. Tapi pikiran kita blocking. Kenapa? Blockingnya apa? Pikiran kita yang aku sering bilang ya, pikiran kita yang selalu bikin kita seringkali menjauh dari Kristus. Pikiran kita yang selalu bilang ya, gue gak percaya. Kalau gue nggak ngeliat, kalau gue nggak megang, kalau gue nggak bisa merasakan, gue gak mau percaya. Harus ada buktinya dong, karena pikiran, karena jiwa ya, harus jelas, harus ada kenyataannya dulu gitu. Dan kalau kita setiap kali melihat kenyataan di depan kita, yang sering kali mendominasi yang mana? Tubuh, jiwa, atau roh? Jiwa ya, gitu. Ketika lihat kenyataan gitu, kondisinya seperti ini, itu kita gagal, kita bisa ulangan dapat jelek, kita sakit gitu. Dan kita lihat ini real, ini kenyataan, dan ini yang mendominasi. Jadi ini pun bermanifestasi ke tubuh. Ya. Terus gimana caranya? Tadi kalau aku bilang di ayat sebelumnya, teman-teman, nah ini. Roh adalah kehidupan karena kebenaran. Kita sebelum percaya Yesus, ini itu mati. Betul nggak? Roh kita mati. Ya, tapi ketika kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat, ini dibangkitkan. So dia hidup. Rohnya bisa hidup. Roh kita saat ini hidup. Kenapa? Karena ini karena kebenaran. Karena Yesus sudah kasih kamu status kamu tuh orang benar, kamu tuh orang kudus, untuk orang berkenan pada Allah. Bukan karena ketaatan kamu, tapi karena aku yang mati buat kamu. Betul ya? So dia status dia benar, makanya dia bisa hidup. Makanya Roh Kudus bisa tinggal di dalam sini, betul nggak? Kalau dia nggak benar, kalau dia nggak kudus, mati. Ya, karena Roh Kudus nggak bisa tinggal. Makanya Roh Kudus, gitu. Lu harus kudus. So ini udah kudus, gitu. Nah, kemudian karena ini Roh Kudus, Roh kita di sini. Gimana caranya supaya ini bisa nyampe ke sana? Uji di sini ya. Perbaharui akal budimu, pikiranmu diubahkan. Oke? So, ini ketika jiwa ini percaya, boleh deketan nggak? Tiga, nggak musuhan kok tubuh jiwa roh. Nanti jadi satu kesatuan. Ya. Ketika pikiran kita either itu percaya atau enggak bahwa aku tuh membenarkan, aku tuh orang yang dikuduskan, aku tuh berkenan di hadapan Allah. Yesus mengasihi aku. Ketika dia percaya, maka dia punya akses ke situ.
Ketika dia punya akses ini, ketika dia percaya righteousness-nya Tuhan, maka Roh Kudus bisa transfer ke sini, kemudian jiwa bisa transfer ke tubuh. Ya pegang. Nggak jadi kan, masih kan? Nggak kan? Ini flow-nya. Coba ya, jangan lepas dulu. Ya, dari roh dia bisa transfer ke jiwa. Karena jiwa ini dia mengarahkan attention-nya sama Tuhan. Ya, ketika dia dengar firman Tuhan, ketika dia percaya bahwa Yesus itu mati buat dia dibenarkan, maka dia percaya ke sini. Ini bisa ngalir ke sini, jiwa bisa ngalir ke tubuh. Keren nggak? Amin. Oke, saya tepuk tangan boleh. Oke, itu ya teman-teman ya. Hari ini bisa paham tubuh jiwa roh. Nah ini ya, spirit itu roh, subconscious. Bahasa manusia terbatas. Bahasa manusia itu alam bawah sadar. Enggak, bahasa firman Tuhan jelas. Itu spirit kamu. Ya. So pikiran, body, daging, tubuh. So ini slide terakhir aku. Bungkus, bawa pulang. Jangan nggak bawa apa dari sini. Oleh-oleh, bawa pulang, renungin terus. Jangan kalian nggak bawa apa-apa. Ya. What is God speaking to you today? Belajar ya, by the Spirit, dan punya Roh Kudus. Ada sesuatu aku percaya yang harus titipkan sama kalian, berbicara personally kepada kalian. What is God speaking to you today? Live in the fullness of His love. Bicara tentang kita mempersembahkan hidup kita adalah kita hidup dalam kepenuhan kasih-Nya lewat Yesus. Amin. Mau hidup fullness of His love? Amin. Fullness. Sadari terus Dia mengasihi aku. Selalu menyadari setiap berkat darinya. Roma 12 ayat 1 ya. Selalu menyadari setiap berkat darinya. While dunia itu selalu bikin kita lupa sama berkat. Kunci ini. Ya. Karena Tuhan selalu ngarahin kita, dunia ngarahin kita pada, oh iya, cari uang yang banyak, kamu harus kaya, bla 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 bla. Kalau kamu bermasalah hari ini, karena kamu kurang uang, gitu. Setelah kita punya uang banyak, aku masih punya masalah, artinya kamu belum cukup punya uang. Gitu. Dunia, oke? Okay? Dan kita selalu lupa sama berkatnya, karena kita selalu diajarin sama dunia sebelumnya. Terakhir, kenali, latih terus hidup by the Spirit. Amin. Ya, perlu kenali, perlu dilatih. Di firman Tuhan bahasa Inggris ada namanya spiritual training. Ini more important than our physical training. Dua-duanya sama-sama penting ya. Yang nge-gym terus nge-gym. Sampai apa? Tapi spiritual training kalian penting, very important. Oke.